Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya pada pagi hari ini. Kira-kira di dunia ini apa yang paling berkuasa? Paling terkenal? Ada yang bisa menjawab? Presiden? Ketua PBB? Tidak ada yang menjawab. Tapi sebagian besar dari kita yang menganggap yang paling berkuasa adalah tahu ini? Kenal? Kenalan di mana? Semua tahu ini. Semua ya paling tidak mengerti ini barang apa. Kira-kira barang ini baik atau buruk? Ini baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik atau buruk? Oh, tadi ada yang ngomong baik, ditanya kedua, baik, yang ketiga mulai diam. Uang ini, barang ini menurut saya netral. Tergantung di tangan siapa uang ini. Kalau uang ini di tangan seorang yang senang berjudi, maka dia menjadi uang panas. Tetapi kalau uang ini ada di tangan seorang pengemis yang membutuhkannya untuk memberi makan anak-anaknya, maka uang ini menjadi baik. Hanya gara-gara ini, orang kemudian menjadi tega untuk melakukan kejahatan. Tetapi dengan barang ini, orang bisa menyelamatkan kehidupan dan masa depan sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, ini disinggung di dalam bacaan-bacaan hari ini. Bahkan kalau tadi kita mendengar di dalam bacaan pertama, bagaimana gara-gara ini orang kemudian berbuat curang. Kita bisa mendengar tadi orang memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Ternyata perilaku korupsi sudah ada sejak zaman Nabi Amos yang jauh sebelum ajaran Yesus itu ada. Dan sesudah Yesus wafat 2000 tahun, ternyata perilaku itu pun juga masih ada. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah sekaligus kepada Mamon. Mamon itu dari bahasa Aram yang berarti harta, kekayaan, atau uang. Maka dalam perumpamaan tadi kita melihat bagaimana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang mau menyoroti hal itu. Seorang bendahara yang tidak jujur. Dipuji Tuhan dalam arti bukan karena ketidakjujurannya, tetapi bagaimana kecerdikannya. Orang yang sudah dikuasai oleh uang, oleh mamon, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dan ketika orang sudah dikuasa itu, dia bisa melakukan apa saja agar uang itu tetap ada di dalam hidupnya. Yesus tidak mengajarkan kita supaya kita membenci uang, tetapi ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Bagaimana kita bisa menggunakan mamon itu juga menghadirkan rahmat Tuhan. Sekali lagi, kita, Anda dan saya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan kepada mamon. Karena mamon dan Allah itu sejatinya bertentangan. Lihat, ketika orang mengabdi kepada uang, orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya,
bahkan menggunakan Tuhan, menggunakan firman-firman-Nya untuk membenarkan dia demi mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, kalau dia mengabdi kepada Allah, dia akan menggunakan uang ini justru untuk melaksanakan firman-Nya, memberikan pembebasan kepada mereka yang tertawan, memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi masa depan kepada mereka yang berkesusahan. Maka Tuhan tidak mengkritik Anda kalau kaya atau miskin. Tuhan tidak terlalu peduli terhadap situasi kita yang kaya atau miskin. Tetapi kepada siapa kita sesungguhnya mengabdi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hidup menurut firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh penginjil pada hari ini. Barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, kamu juga akan setia kepada perkara-perkara besar. Sebuah ajaran Yesus yang jelas. Ketika kita mendidik diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kepada siapa kita mau mengabdi, dan bagaimana kita bijak mempergunakan uang ini justru untuk melaksanakan firman Tuhan, untuk menghidupi keluarga kita dengan cara yang jujur, untuk memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Maka saudara-saudari mengabdi kepada Tuhan dan mempergunakan barang ini supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengabdi uang, apa saja akan dilakukan untuk mencapainya. Bahkan ada orang-orang yang berjualan Tuhan, Tuhannya dijual, ajarannya dijual untuk membenarkan supaya dia mendapat semakin banyak uang. Demi untuk dirinya, demi untuk memuaskan dirinya. Maka pilihan jelas kepada siapa Anda dan saya mengabdi. Kepada Tuhan yang sudah memberikan segalanya kepada kita, supaya kita taat, setia, dan mengikutinya, mencintai Tuhan dan juga sesama. Atau kita mengandalkan barang duniawi yang tidak membawa keselamatan. Maka dulu kalau sekolah minggu diajari sebuah lagu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup abadi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus tetap bahagia. Sebuah lagu sederhana yang diajarkan sejak semula. Mencapai keduniawian itu lebar jalannya, mudah, banyak cara. Tetapi untuk sampai kepada Tuhan, kita harus menanggung salib kita. Kita harus berjalan bersama Kristus, menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi kebahagiaan bersama Kristus, itulah yang menjadi pengharapan kita semua. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa.